selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Tetap sehat ya, anak-anak ibu yang hebat. Pagi ini ketemu lagi bersama Bu Guru Komang dalam kesempatan yang bahagia. Nah, hari ini Bu Guru ingatkan kembali anak-anak untuk selalu tetap di rumah, jaga kebersihan, ya, agar kita semua selalu dalam keadaan sehat. Dan jika anak-anak keluar rumah, pastikan anak-anak memakai masker, ya, kemudian cuci tangan, pakai sabun, dan hindari kerumunan. Jadi, kurangi hal-hal yang tidak penting, ya. Nah, sekarang bagaimana? Anak-anak sudah siap belajar kah? Sudah ya? Bu Guru yakin anak-anak Bu Guru semangat semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, ya, berbagai jenis pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 2. Nah, sebelum kita belajar, mari kita awali semuanya dengan doa, agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 3, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah yang pertama, siswa menganalisis video dongeng tupai dan ikan gabus, kemudian menuliskan unsur-unsur cerita dengan detail. Siswa menganalisis jenis-jenis pekerjaan yang terlibat dalam teks pengrajin kayu sesuai dengan lingkungan sekitar dengan benar. Siswa menyimpulkan keadaan hutan Kalimantan dari tahun 1950 sampai dengan 2020 sebagai dampak pemanfaatan sumber daya alam tidak terkontrol secara detail. Keempat, siswa merancang suatu kegiatan yang dapat mencegah langkahnya sumber daya alam dengan benar. Nah, Bu Guru punya sebuah gambar. Ya, ini adalah gambar yang sering kalian temui di dalam sebuah bacaan dongeng maupun di televisi. Nah, kalian perhatikan, Bu Guru punya sebuah lagu dari dongeng ini. Coba didengarkan. Si kancil anak nakal suka mencuri timun. Ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Nah, kalau mendengar lagu seperti itu, kira-kira anak-anak tahu enggak bagaimana sifat si kancil? Iya, nah hari ini Ibu akan ajak kalian mengenal dan memahami unsur-unsur dongeng. Ya, adapun unsur-unsur dongeng yaitu yang pertama ada tema. Tema ini adalah menceritakan tentang cerita yang akan dibawakan dalam dongeng tersebut. Kemudian ada amanat, ada alur, ada perwatakan atau penokohan. Kemudian kelima ada latar dan tempat kejadian. 6 ada konflik atau kejadian yang diceritakan. Nah, di sini sengaja Bu Guru tidak jelaskan ya, karena nanti ada kegiatan kalian ayo berdiskusi. Ya. Nah, sekarang Bu Guru akan memberikan kalian sebuah video ya, yang isinya itu adalah dongeng. Silakan disimak dengan baik. Nanti ada tugas yang akan kalian kerjakan. Selamat menyimak ya. Persahabatan tupai dan ikan gabus. Jangan lupa klik tombol subscribe. Pada zaman dulu kala, hiduplah dua sahabat yang tinggal di area suatu telaga. Mereka adalah ikan gabus dan tupai. Persahabatan mereka sudah terjalin sangat lama, sehingga mereka mempunyai ikatan persahabatan yang kuat dan penuh dengan kesetiaan. Apabila salah satu sahabat mereka sedang dalam kesusahan, maka yang satunya akan membantu. Seperti itulah persahabatan ikan gabus dan tupai. Suatu hari, ikan gabus jatuh sakit. Kondisi badannya sungguh sangat memprihatinkan. Dia terlihat sangat lemah, kurus,
dan tidak bisa berbuat apa-apa. Si tupai dengan setia menemani sahabatnya yang sedang sakit itu. "Gabus, aku akan menemani sampai kau sembuh. Jangan khawatir ya. Kamu tidak akan sendirian," ucap si tupai kepada ikan gabus. "Terima kasih, sahabat. Engkau memang teman terbaikku," jawab si gabus dengan nada lemah. "Gabus, sekarang kau harus makan dulu, agar kau kuat dan cepat sembuh." Si tupai membujuk agar si ikan gabus mau makan, karena sepanjang hari itu, ikan gabus tidak mau makan. Setiap kali tupai menawari ikan gabus untuk makan, ia selalu menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Aku tidak ingin makan. Rasanya semua makanan tidak enak di mulutku, tupai," ucap ikan sambil menolak disuapi oleh si tupai. "Apakah kau ingin makanan yang lain? Yang penting, kau harus makan. Katakanlah, sahabatku, aku akan mencarikannya untukmu," tawaran si tupai kepada si ikan gabus. "Benarkah, sahabatku? Kau mau mencarikannya untukku?" tanya si ikan gabus. "Benar, sahabatku. Aku akan mencarikannya untukmu. Yang penting, kau mau makan, agar kau cepat sembuh dan kita bisa bermain bersama lagi," jawab si tupai dengan meyakinkan. Kemudian, ikan gabus berkata, "Tupai, aku hanya mau makan hati ikan hiu." Mendengar permintaan ikan gabus, tupai pun kaget. Tupai menyadari sangat sulit untuk memenuhi keinginan sahabat karibnya itu. Ikan hiu merupakan ikan yang sangat buas dan besar, giginya tajam mengerikan. Lagi pula, dia hidup di lautan lepas. Tupai tidak bisa berenang. Akan tetapi, si tupai sudah terlanjur menyanggupi permintaan sahabatnya itu. Maka ia berkata, "Baiklah, gabus, aku akan berusaha mendapatkannya untukmu." Tupai pun berpikir keras untuk bisa mendapatkan hati ikan hiu. "Bagaimana caranya aku mendapatkan hati ikan hiu?" kata si tupai dalam hati. Setelah berpikir beberapa saat, akhirnya tupai mendapatkan ide untuk memenuhi keinginan sahabat baiknya itu. Si tupai bersiap diri untuk menjalankan rencananya. Kemudian, ia segera bergegas, melompat dari satu pohon ke pohon lainnya, hingga dia tiba di satu pohon kelapa dengan batang yang condong ke arah laut. Tupai memanjat ke atas pohon kelapa itu. Di situ banyak sekali buahnya. Ia memilih sebuah biji kelapa dan mulai melubanginya dengan sangat hati-hati. Dikeluarkannya air dari dalam buah kelapa itu, dan kemudian ia masuk ke dalamnya dan menjadikan buah kelapa itu sebagai perahu. Sebagai makanan tupai ketika di dalam perahu itu, ia akan menggerogoti buah kelapa sedikit demi sedikit. "Dengan cara ini, aku dapat bertahan hidup di lautan lepas," pikir si tupai. Tidak lama kemudian, buah kelapa yang dimasuki si tupai terlepas dari tangkainya dan tercebur ke laut. Ombak di laut itu cukup besar, sehingga dengan cepat perahu buah kelapa itu sampai ke tengah lautan lepas. Setelah beberapa saat di laut lepas, seekor ikan hiu besar datang dan menelan biji kelapa itu utuh-utuh.
tupai masuk ke dalam mulut si hiu, dan ia merasakan bau amis yang membuat perutnya mual. Aduh, baunya membuatku ingin muntah. Tapi aku harus berhasil mengambil hati hiu ini, kata tupai. Akhirnya, tupai keluar dari perahu kelapanya dan mulai menggigiti hati si ikan hiu itu. Ikan hiu berteriak kesakitan. Waduh, aduh, sakit. Ada apa ini di dalam perutku? Waduh. Hiu merintih kesakitan. Tubuhnya bergulung-gulung sehingga terbawa ombak sampai ke pesisir pantai. Sesampainya di pantai, hiu memuntahkan isi perutnya. Maka keluarlah tupai dengan membawa hati hiu. Segera setelah ia keluar, tupai berlari dengan kencang untuk memberikan hati ikan hiu itu kepada ikan gabus. Kemudian ada ombak besar datang dan membawa ikan hiu itu kembali ke laut lepas. Dengan perasaan sangat senang, tupai menuju ke tempat ikan gabus dan berteriak, "Gabus, gabus! Ini hati ikan hiu permintaanmu. Aku berhasil mendapatkannya. Cepat, makanlah ini, sahabatku." Si ikan gabus pun dengan gembira menyambut si tupai dan menerima hati hiu itu. Lalu ia segera memakannya dengan lahap. Setelah hati ikan hiu itu habis dimakan oleh ikan gabus, kejadian menakjubkan terjadi. Seketika itu, si ikan gabus sembuh dari sakitnya. Ia meloncat-loncat kegirangan dan tertawa gembira. "Tupai sahabatku, terima kasih. Aku sembuh berkat hati hiu darimu," seru ikan gabus dengan gembira. Tupai sangat senang melihat sahabatnya itu kembali sehat. Ikan gabus kembali berkata kepada tupai, "Tupai, jika di kemudian hari nanti kamu mendapat kesulitan dan butuh pertolonganku, katakanlah, aku akan selalu siap membantumu." Tupai menganggukkan kepalanya dan bibirnya tersenyum lebar. Tupai dan gabus hidup bersahabat dalam kebahagiaan dan penuh kedamaian. Pesan dongeng anak tentang kisah persahabatan yang sangat kuat antara tupai dan ikan gabus adalah sahabat yang selalu siap berkorban untuk sahabatnya, walaupun itu berisiko. Dongeng ikan gabus dan tupai ini diangkat dari kumpulan dongeng Kalimantan Barat. Demikian cerita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan jangan lupa, nantikan cerita-cerita selanjutnya. Nah, tadi anak-anak sudah mendengarkan dongeng tupai dan ikan gabus. Nah, sekarang berdasarkan cerita dongeng tersebut, temukan unsur-unsur cerita yang ada dan tuliskan di LKPD pada peta pikiran berikut. Nah, ini nanti tugas kalian, silakan kalian isi unsur-unsur dari cerita dongeng tersebut. Ada judul, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, dan pesan moral. Nah, silakan diisi. Nanti Bu minta kalian mengirimkannya melalui Classroom ya. Nah, sekarang, tahukah kalian bahwa seorang pendongeng itu adalah memerlukan alat pada saat dia melakukan pendongeng atau melakukan menceritakan sesuatu. Jadi mereka memerlukan seperti wayang. Nah, wayang itu dibuat oleh seorang pengrajin kayu. Nah, jika kalian melihat gambar seperti ini, apa yang ada dalam pikiran kalian anak-anak? Ya, ini adalah seseorang yang bekerja sebagai pengrajin kayu. Dari manakah bahan ini anak-anak? Iya, betul. Ini didapatkan dari sumber daya alam, yaitu yang asalnya dari hutan. Dia menggunakan sumber daya alam berupa kayu.
Nah, kayu ini nanti diolah menjadi berbagai kebutuhan alat rumah tangga. Ada seperti patung di sini yang dibuat. Apalagi meja, kursi, lemari, pintu. Nah, itu semuanya berasal dari sumber daya hutan yaitu kayu. Nah, sekarang Bu Guru punya sebuah gambar atau suatu jenis pekerjaan yaitu sumber daya alam yang digunakan oleh ayahku adalah kayu. Nah, ini bisa kalian lihat, kayu ini berasal dari hutan, kemudian ditebang, setelah itu diangkut, kemudian dibawa ke pengrajin kayu, kemudian dibawa ke toko mebel, sampai pada ke pembeli. Nah, ini adalah suatu kegiatan yang melibatkan berbagai jenis pekerjaan. Nah, sekarang Ibu minta kalian melihat soal yang ada di buku, kemudian menuliskan pekerjaan apa saja yang terlibat di sana. Nah, Indonesia kaya sekali akan kekayaan alam, ya, sumber daya alamnya. Di sini Bu Guru ambil satu, yaitu hutan Kalimantan dari tahun 1950 sampai dengan 2020. Kita lihat ya keadaannya ya anak-anak. Nah, ini adalah gambar hutan tahun 1950, di mana di hutan ini masih terlihat sangat hijau. Ini artinya bahwa hutannya masih sangat banyak. Nah, bagaimana dengan tahun 1985? Nah, ini sudah mulai mengalami pengurangan. Ya, warna hijaunya sudah mulai berkurang. Begitu juga di 2000, kemudian 2005, dan yang terakhir di 2020. Nah, Ibu minta nanti kalian memberikan kesimpulan atau menyimpulkan dari setiap gambar-gambar ini. Nanti Bu Guru akan berikan LKPD-nya, kalian kerjakan di LKPD. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar ya, hutan yang sudah mengalami perubahan. Kira-kira gambar ini memperlihatkan tentang apa ya anak-anak? Ya, ini adalah salah satu akibat penggunaan sumber daya alam yang tidak terkontrol, yang dilakukan oleh kita sendiri, ya. Kita sendiri yang melakukan hal seperti ini, menggunakan sumber daya alam tanpa memperdulikan akibatnya. Kira-kira akibatnya apa ya? Iya, salah satunya banjir, longsor, betul. Nah, berarti sekarang kita sebagai generasi muda, ya, anak-anak terutama di rumah harus membiasakan diri untuk menanam tanaman. Kenapa Bu Guru katakan seperti itu? Ada yang tahu tidak manfaat dari menanam tanaman? Iya, betul sekali, udara menjadi sejuk, ya, lingkungan kita menjadi indah jika di rumah kita terdapat berbagai tanaman, ya. Nah, sekarang Ibu akan simpulkan, kita simpulkan bersama pembelajaran kita tadi. Yang pertama, ada unsur-unsur dongeng, yaitu terdiri dari tema, alur, penokohan, latar, dan amanat. Yang kedua, berbagai jenis pekerjaan pengrajin kayu, dan orang-orang yang terlibat di dalam pembuatan meja dan kursi. Keempat, penggunaan sumber daya alam dengan baik. Kelima, upaya mencegah penggunaan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Nah, nanti Bu Guru akan berikan LKPD-nya, kalian silakan kerjakan. Dan satu hal yang harus kalian lakukan di rumah, ingat menanam tanaman di rumah. Nah, itu dulu pembelajaran kita hari ini. Bu Guru akhiri. Terima kasih anak-anak yang sudah menyimak pembelajaran hari ini. Ya, sebelum kita selesai belajar, seperti biasa, mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, sekian dulu anak-anak. Kita lanjutkan lagi besok. Sampai jumpa.